berarti ada yang something wrong. Hmm. Betul dong? Ya. Berarti kan kalau aktivitasnya tidak menurun, aktivitas jumlahnya sama, yang ditelepon sama, Mm-mm. semua sama, Mm-mm. ya. Kalau semua sama, Mm-mm. berarti ada problem di skillnya dong. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales, kali ini kita mau bahas tentang topiknya itu gimana seorang sales yang menggebu-gebu di awal ya, penjualannya bagus, kemudian tiba-tiba menurun. Nah, kira-kira nih apa sih yang bisa dilakukan supaya em, back on track lagi ya? Saat ini sudah bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach, gini Coach. Eh, ada nih sales ya, penjualannya tuh menggebu-gebu di Mm-mm, awal gitu ya, mm-mm, semangatnya tinggi di awal, terus dia juga penjualannya bagus gitu, terus tiba-tiba tuh terjadi penurunan. mm. Nah, menurut Coach Arif nih, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Kita lihat dari dua sisi ya, terhadap si sales, si leadernya, leader salesnya, dan kepada si salesnya sendiri gitu loh Coach. Kalau saya ketika penjualan menurun, Mm-mm. saya pastikan dulu pertama lihat aktivitasnya dulu. Mm-mm. Aktivitasnya menurun atau tidak. Mm-mm. Jadi kan gini ya, namanya atasan itu kan harus memonitor. Ya. Nah, ketika memonitor, aktivitasnya masih sama apa enggak? Hmm. Kalau aktivitas yang menurun, berarti ada yang something wrong. Hmm. Betul dong? Ya. Berarti kan kalau aktivitasnya tidak menurun, aktivitas jumlahnya sama, yang ditelepon sama, Mm-mm. semua sama, Mm-mm. ya. Kalau semua sama, Mm-mm. berarti ada problem di skillnya dong. Ada Hmm. problem di skill. Ya, ya, Tapi ya, kalau ya. problem di skill, atau bisa juga ada problem sesuatu yang makanya kita mesti cari tahu. Hmm. Tapi kalau misalkan problemnya, kemudian tugas kita adalah mengcoaching dia atau Mm-mm. bertanya kepada dia apa yang menyebabkan terjadi penurunan. Jadi yang paling penting adalah saya nge-track dulu pekerjaannya Mm-mm. sama apa enggak. Mm-mm. Yang kedua, anggaplah pekerjaannya tidak sama, Ya. menurun. Saya akan Mm-mm. tanya, apa yang menghambat kamu untuk mencapai itu? Apa yang menghambat kamu? Balik lagi ya, apa Mm-mm. yang menghambat kamu sehingga kamu tidak bisa sehingga kamu bisa melakukan kok nggak seperti dulu melakukannya. Mm. Nah, nanti dia akan ngomong tuh, oh apa penyebabnya, kenapa dia tidak melakukan seperti itu. Nah, kemudian kita tanya, ya, kita tanya, so apa yang sudah Anda lakukan untuk memperbaikinya? Mm. Jika dijawab, belum ada sih. So, apa yang harus Anda lakukan? Balik lagi dong. Mm. Nah, kita kan tanya, hal apa yang bisa memotivasi dia, kita cari tahu. Tapi ujung-ujungnya saya harus tahu dulu mengenai aktivitasnya sama atau enggak. Itu dulu yang akan saya cek, Bu Ana. Berarti aktivitas ya, kita Mm-mm. lihat dari aktivitasnya. Mm-mm. Oke, nah jadi leader yang akan mengecek gitu ya Coach ya, Ya manajernya. yang akan mengecek Manajernya aktivitasnya. harus mengecek Heeh. aktivitasnya. Apa yang Mm. menghambat dia, apa yang menghambat dia. Karena gini ya, kita tidak bisa menebak sesuatu tanpa mengecek apakah aktivitas dia menurun atau enggak. Mm. Kalau aktivitas dia nggak menurun, bagaimana kita bisa ngecek bahwa yang dilakukan sudah benar atau enggak? Mm. Patokan kita adalah aktivitas. Kalau aktivitas yang menurun, berarti ada yang something wrong. Kenapa aktivitasnya diturunin sama dia? Mm. Ya dong. Ya, ya, ya. Problemnya apa? Apa problemnya database habis kah? Atau problemnya apakah? Nah, itu yang harus kita trace. Apa penyebabnya? Gitu ya. Berarti kita Hmm. harus tahu dulu. Kalau dia berkaitan skill, berarti skillnya harus Skillnya di-upgrade. diperbaiki. Kemungkinan besar sih kalau mama aktivitasnya, kalau misalkan anggaplah aktivitasnya sama, terus selama ini penjualannya bagus, kemudian penjualan jadi menurun. Berarti kemungkinan besar sih menurut saya bukan bukan skill, Bu. Karena Mm. logikanya secara skill pasti skillnya dia udah bagus. Mm-mm. Mm-mm. Hanya pengalaman saya, kalau ada orang yang sudah bagus, kenapa minta jadi jelek, bisa jadi dia masuk ke sindrom yang seperti merasa dirinya udah pinter. Sindrom Mm. merasa diri udah pintar artinya adalah sindrom yang dimana dia tidak lagi menggali kebutuhan kepada customer. Dia Mm. langsung nembak. Biasanya Mm. orang nanya A, jawabannya A gitu. Jadi dia udah ngerasa udah gak perlu jawab lagi. Oh, contohnya gimana tuh Coach? Contoh, ada orang bilang misalkan, Bu, saya butuh pelatihan ini nih. Oh ya, saya tahu. Pasti Anda kerja di sini, perusahaan ini problemnya ini. Nah, ini solusinya ini. Itu langsung to the point. Mm. Kalau orang yang satu, kalau mama orang yang benar-benar menggali kebutuhan, dia akan tanya,
Oke, ibu kerja di mana bu? Apa permasalahannya? Digali dulu kebutuhannya, baru connect ke solusi. Jadi dia men-skip satu bagian sehingga langsung mengatasi keberatan, langsung memberikan solusi dan langsung mengatasi keberatan. Sehingga customer merasa ini orang so tau banget sih. Ini orang nggak pernah peduli sama gua. Jadi saya paling suka dengan kalimatnya dari Zig Ziglar ya. They don't care how much you know until you know how much you care. Mereka nggak peduli Anda pintar. Mereka nggak peduli Anda hebat. Tapi seberapa besar Anda peduli dengan saya. Nah itu yang menjadi bagian yang sangat penting ketika dalam berjualan. Berarti kembali ya, jadi leader tuh wajib untuk mengecek dulu gitu ya, apa yang aktivitasnya, apa yang membuat terjadinya penurunan ini. Sudah pasti tuh kalau terjadi penurunan berarti penjualan juga menurun gitu ya Coach ya? Udah pasti. Kalau aktivitas, ya sebelumnya misalnya penjualan naik, penjualannya oke. Kemudian kenapa belakangan turun? Berarti kemungkinan aktivitas. Kalau aktivitasnya nggak turun, nggak mungkin. Saya curiga pasti aktivitas turun. Kalau aktivitasnya sama, berarti mungkin apa berikutnya? Database, kan gitu loh Bu. Kita kan mesti ngecek itu kan. Ini apa nih? Problemnya di mana nih? Kita harus mengetrace di mana problemnya. Kalau mama database, berarti kita harus meng-create bagaimana cara mencari database. Kan gitu. Berarti apakah ada kemungkinan nanti dari si salesnya sendiri itu menyadari kalau terjadi penurunan gitu nggak Coach? Bisa jadi dia menyadari, bisa jadi enggak. Semua orang kan begitu Bu, biasa pada dasar bisa menyadari, bisa juga enggak. Nah tugas kita mencari tahu apa yang menyebabkan kenapa dia menjadi menurun. Biasanya kebanyakan para sales itu suka menurun itu kalau gajinya kebanyakan fix soalnya. Karena dia ngerasa hidupnya udah nyaman, udah aman, deg-degannya nggak ada gitu loh. Kalau saya dulu waktu ketika jadi sales, deg-degannya lebih banyak Bu. Kalau nggak nyampe target gaji saya dipotong 30%, gitu kan ya, deg-degan kan. Udah fight lah, gila-gilaan. Ada motifnya berarti. Betul, makanya kenapa banyak perusahaan-perusahaan besar yang saya temukan, bahkan kayak kemarin saya sempat ngobrol ya, di salah satu perusahaan TikTok lah, di TikTok Indonesia. Itu salesnya juga gitu Bu. Jadi kalau mereka tidak mencapai target gitu ya, atau bapak cuman gaji cuma 70%, dia capai 100, kalau nggak dikasih. Mau nggak mau dong mereka gila-gilaan dong. Ya itu. Oke, sahabat sales, berarti sudah terjawab tadi ya dari bincang-bincang kita dengan Coach Arif. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh leader gitu ya. Jadi leader boleh mengecek gitu aktivitas yang dilakukan oleh tim salesnya. Nah, baru dari situlah nanti leader akan mengetahui terjadi penurunannya di mana. Dan setelah diketahui penurunannya, barulah mulai dicari solusinya gitu ya Coach ya. Apakah dengan upgrade skillnya gitu ya Coach ya, atau mungkin aktivitasnya ada yang dirubah gitu ya. Betul. Oke sahabat sales, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, langsung aja yuk dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini makin bertumbuh. Nah, dengan saya Ana Milani dan saya Coach Antonius Arif. Salam performance. Bye bye.